Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nastaftihu bihil khairat wa nusrata ala tasilin nafahat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hamba Allah kekasih Rasul yang mulia. Hari ini kita sudah ada di Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah. Tepatnya tanggal 27 Dzulqa'dah. 3 hari lagi insyaallah kita akan masuk ke dalam bulan terakhir juga yang disebut bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kalau di kalender Arab itu, kalender Hijriah itu termasuk bulan yang ke-12, bulan terakhir. Dan di situ ada sebuah peristiwa yang besar yang sampai saat ini kita pasti mengingat peristiwa itu. Makanya kita bersyukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umur ini adalah amanah yang harus kita jaga dengan baik. Karena banyak di antara kita merasa bahwa apa yang ada pada diri kita ini adalah milik kita. Mata itu milik kita, telinga milik kita, lisan milik kita. Semua yang ada pada diri kita itu ngaku itu milik kita. Padahal itu semua adalah titipan yang harus kita gunakan dengan baik. Yang namanya titipan itu satu saat pasti akan diminta sama yang punya. Ketika diminta sama yang punya, mampukah kita mempertanggungjawabkan apa yang dititipkan oleh Allah? Saat ini kita dititipin mata. Mata ini masih bisa melihat. Apakah mata kita bisa melihat itu untuk membaca Al-Quran atau nonton handphone terus? Itu persoalannya. Kita dikasih telinga juga salah, dikasih lisan juga salah. Apakah bisa menggunakan lisan itu selalu untuk berzikir kepada Allah, atau hanya ngomong sesuatu yang kurang ada manfaatnya? Itu yang terjadi pada diri kita. Makanya kalau kita melihat satu kaidah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu akan sebuah telaga Kautsar atau kenikmatan yang sangat besar. Kalau sudah diberikan kenikmatan yang besar itu oleh Allah, apakah kita mau kufur nikmat apa mau syukur nikmat? Itu masalahnya.
Kalau kita mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu adalah sebuah yang besar, maka Allah perintahkan fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa sholat ini luar biasa. Sholat ini ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya, manakala kita tidak mampu untuk beribadah, maka bisa ditunda. Contoh, puasa. Puasa bisa ditunda apabila kita sakit dan tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Zakat, manakala mampu. Haji yang saat ini hari ini diberi sebagian umat Islam, seluruh umat Islam ingin melakukan ibadah haji. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib untuk mengerjakan haji. Tapi yang namanya sholat, sampai kapanpun kita dalam keadaan apapun, Allah menyatakan sholat harus kau kerjakan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu, kata Nabi, sebagaimana aku sholat. Lihat, sholat itu tidak ada rukhsahnya, tidak ada keringanan dan harus ditinggalkan begitu saja. Dalam keadaan apapun, bapak bertugas pun juga wajib sholat. Sakit wajib sholat, cuma rukhsahnya, keringanannya manakala kita sakit. Kalau sakit gak bisa berdiri, sholatlah dengan duduk. Kalau gak mampu dengan duduk, silahkan dengan tertidur, dengan berbaring. Bila berbaring gak bisa, dengan isyarat. Sampai kita tidak ada nafas pun, Allah menghargai sebagai hambanya, maka perlu dia itu disolatin. Saudara-saudara yang berbahagia, hamba Allah, jangan main-main kalau udah urusan sholat. Makanya sholat ini adalah sebagai manifestasi ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Maka apa efeknya bagi orang yang mengerjakan sholatnya benar, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka lakukan sholat ini dengan baik. Apa yang harus kita lakukan sholat itu dengan baik? Kerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, tumakninahnya dijaga, bacaannya jangan dikurang-kurangin. Maka akan membentuk satu pribadi. Apa yang dibentuk dalam sholat itu? Pertama, akan punya jiwa sabar. Yang ketiga, Allah tanamkan dalam hati. Yang kedua, yang ditanamkan dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi lemah lembut. Dan yang ketiga, Allah tanamkan kita menjadi orang yang amanah. Saudara, kalau kita mau itba' di dalam sholat itu, Allah sudah ngajarin kita untuk amanah sebetulnya. Coba kita lihat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, kita nggak boleh ngapa-ngapain kecuali hanya mengikuti apa yang ada di dalam syarat-syarat sholat itu, rukun-rukun sholatnya, dan tidak boleh dibolak-balik sholat itu. Itu artinya kita diajarin oleh Allah untuk jujur. Dan ketika Anda mencoba untuk membolak-balik sholat, Al-Fatihah ditaruh di belakang, setelah surat Al-Fatihah dibolak-balik sama kita, tidak bisa. Karena itu artinya Allah itu mengajarin kita untuk amanah, untuk jujur, dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membentuk pribadi amanah sehingga akan menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Setelah kita sholat, maka Allah memerintahkan kita wanhar, berkorbanlah. Maksudnya untuk berkorban itu untuk apa? Ketika engkau sudah ibadah kepada Allah, hablum minallah, maka berkorbanlah. Maka untuk apa kepentingan berkorban itu? Ingatlah bahwa engkau hidup bersama sesamamu, maka hendaklah hablum minanasnya dijaga. Kalau kita mau kasih pelajaran dalam sebuah peringatan berkorban itu, saudara, ada dua hal yang harus kita garis bawahi. Peristiwa ini selalu kita ingat, namanya berkorban itu yang kita tahu hanya menyembelih kambing. Ceritanya Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Padahal bukan itu saja cerita itu.
Tapi harus kita derek ke sini supaya kita menjadi orang-orang yang seperti Nabi Ismail dan seperti Nabi Ibrahim. Apa yang harus kita gali? Pertama, Ismail adalah seorang lambang orang yang sabar. Satajiduni fa insyaallahu ma'a sabir. Lambang seorang yang sabar, karena kesabarannya itu sehingga Allah ganti yang namanya Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba. Yang kedua, Ibrahim. Ibrahim itu adalah sebuah pribadi yang ikhlas. Dia korbankan anaknya dengan keikhlasannya, sehingga dengan keikhlasannya Ibrahim sehingga Allah menggantinya dengan Ismail, tetap dihidupkan oleh Allah, diganti dengan yang lainnya, dengan domba. Ini satu pelajaran buat kita. Bila kita berkorban dengan penuh ikhlas, berkorban dengan penuh kesabaran dan ikhlas, maka Allah akan mengganti harta kita, Allah akan mengganti jiwa raga kita dengan sebuah nilai yang penuh dengan keberkahan. Karenanya, ayo sama-sama kita berusaha, kita jaga sholat kita dengan baik untuk manifestasi kepada Allah. Bila kita mampu esok kita berkorban, maka hendaklah lakukanlah korban, karena korban itu adalah sesuatu yang menyempurnakan ibadah sholat kita. Sholat kita akan sempurna bila kita melakukan berkorban. Ibadah kita akan sempurna sholat kita bila kita mau infak di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallama tasliman katsira amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arham ummata Muhammad wa aslih ummata Muhammad waghfir ummata Muhammad wa alif baina ummati Muhammad
wa faris ana ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.